Welcome to Kid Venture. Let's open your maps, seek the truth, and find the treasure. Let's find the treasure of God together. Halo adik-adik, welcome to Kids Venture. Hari ini kita akan memuji Tuhan lagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang semuanya sudah siap? Yeay! Sebelumnya kita mau berdoa dulu bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah pimpin tidur kami tadi malam. Pagi ini kami datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Berkatilah acara hari ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita mau menyanyi. Kita mau memuji Tuhan. Kita juga mau menari untuk Tuhan. Ayo sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyi dan menari bagi Tuhan. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. 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 Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah. Hei, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Kita mau menyanyi dan menari untuk Tuhan kita. Kita mau sama-sama menyanyikan pujian ini. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah. Hei, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Kita mau bersama-sama bernyanyi dan menari untuk siapa? Untuk Raja kita. Kita mau sama-sama memujikan pujian ini. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah. Hei, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Bagi Sang Raja. Bagi siapa? Bagi Sang Raja. Yeay, puji Tuhan. Adik-adik, Tuhan sudah mengasihi kita. Kasih-Nya pada kita ditunjukkan dengan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Mari kita sama-sama nyanyikan. Thank you Lord for saving my soul. Thank you Lord for making me whole. Thank you Lord for giving
kita nyanyikan lagu ini dalam bahasa Indonesia. Terima kasih pada Tuhan, jiwaku diselamatkan, hatiku menjadi suci karena dosaku diampuni. Kita mau merenungkan kasih Tuhan kepada kita. Kita katakan, Thank you Lord for saving my soul. Thank you Lord for making me whole. Thank you Lord for giving to me thy great salvation so rich and free. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis, kita mendengarkan firman Tuhan. Story time. Shalom adik-adik sekalian, kita bertemu lagi pada hari ini dalam sekolah minggu online. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang orang Israel yang tidak mempercayai janji Tuhan. Mereka itu padahal sudah sangat dekat dengan tanah yang dijanjikan Allah bagi mereka. Sayangnya, mereka tidak percaya bahwa Allah dapat membawa mereka masuk ke tanah perjanjian itu. Mereka marah, mereka komplain kepada Tuhan. Sebagai hukuman atas ketidakpercayaan mereka, Tuhan membawa mereka berkeliling di padang gurun selama 40 tahun. Betul sekali. Hari ini kita akan belajar tentang apa yang terjadi selanjutnya saat mereka ada di padang gurun. Sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami datang kepada Tuhan karena Engkau yang memanggil kami. Tolonglah supaya kami boleh mengerti firman Tuhan, boleh mengerti perintah Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada orang Israel dan kepada setiap kami anak-anak-Mu yang masih kecil ini. Berkatilah Lose yang akan mengajar, berkatilah setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami satu-satunya, kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan perenungan firman Tuhan, Lose mau tanya ya, satu kuis. Quiz time. Siapakah yang memimpin orang Israel keluar dari Mesir? Apakah Adam, Abraham, Yusuf, atau Musa? Yes, betul sekali. Pemimpin orang Israel waktu itu adalah Musa. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah pekerjaan Musa ketika Allah memanggil Musa untuk menjadi pemimpin bangsa Israel? Petani, penggembala domba, nelayan, atau pelaut? Betul sekali, penggembala domba. Saat Musa sedang menggembalakan dombanya, Allah memanggil dan berbicara kepada Musa dalam semak duri yang menyala dan memberitahu kepada Musa
bahwa dia akan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Pertanyaan selanjutnya tentang Musa. Apakah reaksi Musa saat dia dipanggil Allah? Apakah dia senang, sombong, menolak, atau membentuk tim kerja? Ya, Musa menolak panggilan Tuhan. Musa sangat terkejut ketika Allah memilihnya. Musa memberikan beberapa alasan mengapa Musa tidak bisa menjadi pemimpin bangsa Israel. Tetapi Allah tahu ketika Allah memilih Musa, Allah berhak memilih yang terbaik. Dan Allah ketika memilih seseorang, Allah juga memberikan kepadanya kemampuan yang Musa butuhkan untuk tugasnya. Pertanyaan selanjutnya dan yang terakhir saat ini ya, sebelum kita masuk kepada perenungan firman Tuhan. Siapakah yang dipilih Tuhan untuk menjadi imam besar? Apakah Harun dan anak-anaknya, suku Lewi, suku Benyamin, atau suku Ruben? Ya, yang dipilih Tuhan untuk menjadi imam besar bangsa Israel waktu itu adalah Harun dan anak-anaknya. Adik-adik sekalian, ketika orang Israel membangun kemah suci, Allah memilih Harun dan anak-anaknya untuk menjadi imam. Kemudian Bapak Harun memilih anggota lain dari suku Lewi untuk menjadi pelayan di kemah suci. Melayani dalam kemah suci Allah adalah tugas penting sekali. Nah, tetapi pada hari itu ada seseorang Lewi yang namanya Korah. Dia iri hati karena Harun dan anak-anaknya menjadi imam. Tetapi Korah hanya jadi seorang pelayan. Bapak Korah ini lupa bahwa Harun tidak memilih dirinya sendiri menjadi imam, tetapi Allah yang memilih Bapak Harun. Ketika Bapak Korah dan teman-temannya sedang menggerutu, sedang ngomel tentang Bapak Harun, dua orang dari Bani Ruben menggerutu juga tentang Bapak Musa. Dua orang itu bernama Bapak Datan dan Bapak Abiram. Mereka tidak senang kalau Musa menjadi pemimpin bangsa Israel. Sebelum lo selanjutkan, apakah kalian tahu artinya menggerutu? Apakah itu mengeluh, protes, mengomel? Yang mana adik-adik? Iya, semuanya ini. Menggerutu tuh artinya ya mengeluh, ya protes, ya mengomel. Nah, saat Bapak Korah dan teman-temannya menggerutu, mengomel, protes tentang Bapak Musa dan Bapak Harun, itu artinya mereka tidak merasa senang. Mereka protes, mereka mengeluh, karena mereka tidak mau mengikuti pimpinan atau perintah Musa dan Harun. Adik-adik sekalian, Alkitab mencatat Korah, Datan, dan Abiram mengumpulkan 250 orang. Wah, itu banyak sekali loh. Untuk
pergi bersama-sama mereka mengeluh kepada Bapak Harun dan Bapak Musa. Mereka berkata, "Segenap orang dari bangsa ini adalah kudus. Engkau tidak lebih baik dari kami. Mengapa engkau menjadikan dirimu pemimpin atas kami?" Waduh, ini kasar sekali ya adik-adik ya. Musa pergi dan berdoa. Kemudian kembali untuk memberi jawaban kepada mereka. Musa berkata, "Allah akan menunjukkan kepada kita siapa yang seharusnya menjadi imam dan pemimpin kepunyaannya. Besok pagi, setiap orang dari antara kalian bawalah perbaraan yang berisi bara api di dalamnya dan ukupan dalam kemah pertemuan." Adik-adik sekalian, Musa juga mengingatkan kaum Lewi bahwa mereka ini seharusnya bersyukur untuk hak istimewa melayani di kemah suci. Gak semua kaum di Israel boleh melayani di kemah suci. Hanya satu kaum saja, kaum Lewi. Aduh, Musa ini sedih ya. Bukannya melayani Tuhan, tapi malah iri hati kepada Harun. Nah, adik-adik sekalian, penggerutu yang lain namanya Bapak Datan dan Bapak Abiram berkata kepada Musa, "Musa, engkau bukanlah pemimpin yang baik. Engkau membawa kami keluar dari Mesir, di mana kami memiliki segala hal yang kita perlukan. Dan engkau tidak membawa kami masuk ke dalam tanah yang indah yang kau janjikan kepada kami. Sekarang engkau membuat kami menggembara di padang gurun ini." Nah, mereka ini menggerutu kepada Musa. Semua tanya kepada adik-adik, apakah benar pernyataan yang dikatakan oleh mereka ini? Apakah mereka memiliki hidup yang menyenangkan di Mesir? Sebenarnya tidak, adik-adik sekalian. Mereka itu hidup di Mesir sebagai budak. Budak itu orang yang harus bekerja keras sekali. Pagi, siang, sore, malam. Mereka bekerja keras, tidak dikasih uang. Itu keadaan bangsa Israel ketika di tanah Mesir. Nah, coba kita pikir lagi ya. Pertanyaan selanjutnya. Apakah Musa yang mencegah mereka untuk masuk ke tanah perjanjian? Jawabannya tidak. Bukan Musa yang mencegah mereka untuk masuk ke tanah perjanjian, tetapi orang Israel sendiri yang menolak masuk karena mereka tidak percaya janji Allah. Mari kita berpikir lagi ya adik-adik semua. Apakah Musa yang mengatakan bahwa mereka harus menggembara di padang gurun? Tidak. Mereka itu harus menggembara, harus tinggal di padang gurun. Karena Allah yang menghukum mereka. Karena orang Israel tidak taat kepada Allah. Nah, adik-adik sekalian, Alkitab mencatat keesokan harinya Musa dan Harun berdiri di depan pintu kemah suci saat Korah dan pengikutnya datang dengan perbaraan mereka. Orang-orang Israel lainnya datang juga untuk melihat apa yang akan terjadi. Tiba-tiba tampaklah kemuliaan Tuhan menerangi
kemah suci. Dan Allah berfirman kepada Musa dan Harun untuk menyingkir agar Allah dapat menghancurkan semua orang itu. Adik-adik sekalian, Musa bisa saja akan berkata, "Oh, silakan Tuhan, hancurkan mereka, mereka layak untuk dihancurkan." Tetapi Musa dan Harun mempunyai hati yang sangat baik. Musa dan Harun memohon kepada Tuhan, "Jangan hancurkan seluruh bangsa ini hanya karena kesalahan Korah." Adik-adik sekalian, doa Musa dan Harun dijawab oleh Tuhan. Allah tidak membunuh semua orang di bangsa Israel. Sebagai gantinya, Musa mendatangi kemah Korah, Datan, dan Abiram. Allah berfirman kepada umatnya untuk menjauh dari kemah 3 orang ini. Kemudian Musa mengatakan kepada mereka bagaimana mereka akan mengetahui bahwa Allah lah yang telah membuat Harun menjadi pemimpin mereka. Dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Musa. Sesudah itu, berkatalah Musa, "Dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini. Dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia, dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengangakkan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan." Adik-adik sekalian, Allah melakukan tepat seperti apa yang baru saja Musa katakan. Tanah di bawah mereka terbelah menjadi 2. Bumi menelan mereka dan menutupi mereka, lalu mereka menghilang. Tetapi bukan hanya itu saja yang terjadi. Allah juga mengirimkan api untuk menghanguskan 250 orang yang menggerutu pada hari itu. Wah, adik-adik, bukankah ini sangat menakutkan sekali ya? Bila kita berada di sana, melihat bumi, tanah di depan kita terbelah menjadi 2. Kita juga melihat api yang datang dari sorga dari atas. Apakah kamu akan berani lagi menggerutu tentang Musa? Adik-adik pasti pandai sekali. Kalian akan mengatakan, "Tidak loh, kami tidak akan menggerutu lagi." Bukankah begitu? Pilihan yang baik. Tetapi keesokan harinya Alkitab mencatat orang Israel itu menggerutu lagi. Ya ampun, mereka tidak takut ya melihat kemarin itu ada tanah terbelah 2, ada api yang menghanguskan. Waduh, apa yang mereka gerutukan? Alkitab berkata, mereka ini menuduh Musa dan Harun telah membunuh umat Tuhan.
sekalian, dapatkah Musa dan Harun yang membuat tanah terbelah dan api turun dari sorga? Betul, mereka tidak bisa, mereka manusia biasa. Hanya Allah yang dapat melakukan. Jadi ketika Allah mendengar orang Israel menggerutu lagi, Tuhan sangat marah sehingga Tuhan mengirimkan tulah. Tulahnya itu apa loh? Tulahnya itu membuat banyak orang menjadi sakit. Lalu mereka mati. Ketika Musa melihat tulah itu di antara orang Israel, Musa berkata kepada Harun, "Cepat, pergilah dan persembahkanlah korban bagi dosa-dosa mereka. Bakarlah ukupan kepada Tuhan sebelum mereka semua itu akan mati." Harun itu cepat-cepat datang kepada Tuhan, membawa korban ukupannya di tengah-tengah umat yang sedang sekarat. Dan Tuhan menerima sehingga berhentilah tulah itu. Alkitab mencatat ada 14.700 orang yang telah mati karena tulah itu. Tetapi Allah membiarkan sisanya tetap hidup. Kemudian Allah mengatakan kepada setiap suku di bangsa Israel untuk membawa sebuah tongkat ke dalam kemah suci. Nama dari setiap pemimpin suku harus ditulis pada masing-masing tongkat. Dan untuk tongkat suku Lewi ditulis nama Harun. Semua tongkat dari suku-suku itu diletakkan di depan tabut perjanjian. Nah, adik-adik, apa yang terjadi dengan tongkat itu? Alkitab mencatat, keesokan paginya Musa, pemimpin tertinggi dari bangsa Israel, masuk ke dalam kemah suci. 11 tongkat yang lain itu masih berupa tongkat yang sama, yaitu tongkat dari kayu yang mati. Tetapi tongkat dari Bapak Harun bertunas, berbunga, dan bahkan berbuahkan badang seperti sebuah pohon yang hidup. Melalui peristiwa tongkat ini, umat Israel menyadari sesungguh-sungguhnya bahwa Allah yang memilih Harun untuk menjadi imam besar. Tetapi karena orang Israel tidak menghormati Harun, mereka menjadi takut akan hukuman Allah atas mereka. Tetapi Allah tidak ingin menghancurkan umatnya. Allah ingin mengajarkan kepada bangsa Israel untuk menghormati, untuk mentaati pemimpin mereka. Sebab itu Allah memberitahu kepada Musa untuk meletakkan tongkat Harun di depan tabut perjanjian dalam kemah suci sebagai pengingat akan apa yang telah terjadi. Setiap kali umat Allah datang untuk menyembah Allah, mereka akan ingat ketika mereka melihat tongkat itu bahwa mereka harus menghormati orang-orang yang ditunjuk Allah sebagai pemimpin. Adik-adik, dari cerita Alkitab ini kita belajar Allah menempatkan orang-orang yang berotoritas di rumah kita, di sekolah kita, di gereja kita, dan di pemerintahan daerah atau negara kita. Kita memiliki orang tua
tua, guru, laoshi, dan pejabat pemerintahan. Apakah Allah masih mengharapkan kita taat kepada orang-orang yang diberikan otoritas atau kuasa atas kita? Adik-adik sekalian, mari kita mendengarkan apa yang Alkitab katakan. 1 Petrus pasal kedua ayat 13a. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. Adik-adik sekalian, Allah ingin agar kita semua taat kepada pemimpin-pemimpin kita. Memory verse. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, minggu ini ayat hafalan kita terambil dari Mazmur nomor 121 ayat 7 sampai ke 8. Mari kita bacakan sebanyak 4 kali. Mazmur nomor 121 ayat 7 sampai 8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mazmur nomor 121 ayat 7 sampai 8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mazmur nomor 121 ayat 7 sampai 8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mazmur nomor 121 ayat 7 sampai 8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah perenungan firman Tuhan. Mari kita bersyukur datang kepada Tuhan dengan doa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur lewat perenungan firman Tuhan pada hari ini. Kami diajar oleh Tuhan untuk menghormati, untuk mentaati orang tua kami, guru kami, laoshi kami, pemerintahan di Indonesia. Tuhan, tolonglah kami yang masih kecil ini untuk tidak gampang mengomel, tidak gampang protes, tidak gampang menggerutu. Tapi ajari kami untuk mengerti, untuk selalu taat, khususnya kepada orang tua, kepada laoshi dan guru di sekolah kami. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap sayang kepada kami. Engkau tidak menghukum kami ketika kami melakukan kesalahan, tetapi Engkau mengampuni kami dan memberikan kepada kami kesempatan untuk terus menjadi taat dan setia. Dan kami mau menjadi taat,
kepada Tuhan karena Tuhan telah mengasihi kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami naikkan doa ucapan syukur kami. Amin. Got questions? Kak, mengapa bangsa Israel menggerutu terus-menerus? Adik-adik sekalian, satu hal mendasar yang perlu kita pahami, bahwa sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa di Taman Eden, semua manusia setelah itu termasuk adik-adik dan Lorse adalah manusia yang berdosa. Ketika kita lahir, kita sudah dilahirkan dengan natur dosa dalam diri kita. Kita ini suka menggerutu, kita suka mengeluh. Itu karena kita adalah manusia yang berdosa. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk selalu bersyukur, selalu memuji Tuhan. Namun, karena kita ini dalam dosa, kita ini sering tidak merasa puas, sering tidak merasa cukup apa yang kita miliki, dan kita menjadi manusia yang egois. Nah, kita sudah belajar dari bangsa Israel kan? Mereka ini mengalami banyak mukjizat, mengalami banyak penyertaan Tuhan yang luar biasa. Mulai dari 10 tulah di dalam bangsa Mesir sehingga bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir. Juga ada peristiwa lainnya, misalkan terbelahnya Laut Tebrau, sehingga mereka bisa melewati dan mereka bisa terlepas dari bangsa Mesir. Ada peristiwa lagi yang lain. Mereka juga mengalami penyertaan Tuhan setiap hari, mereka nggak pernah kelaparan. Ada peristiwa mana yang turun dari langit. Dan juga masih ada banyak lagi karya dan pimpinan Tuhan bagi bangsa Israel sepanjang perjalanan, bahkan ketika mereka ada di padang gurun. Sayangnya bangsa Israel ini mudah lupa dengan semua karya ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Sehingga ketika orang Israel mengalami kesusahan sedikit saja, mereka ini langsung mengeluh, langsung protes, langsung menggerutu, langsung marah. Dan bahkan mereka iri hati kepada Musa dan Harun. Adik-adik sekalian, tentu sikap seperti ini tidak tepat sama sekali. Tuhan tidak senang kepada orang-orang yang suka menggerutu. Tuhan ingin setiap kita, adik-adik sekalian dan Lorse, untuk senantiasa bersyukur dalam segala hal. Karena di dalam 1 Tesalonika pasal ke-5 ayat ke-18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Song of the month. Yay! Everywhere that I go, you're there with me. Even in the night when I cannot see, I know you're by my side.
wanna say thank you for mercy and kindness, for grace that is endless, love and forgiveness. I wanna say thank you, thank you. I will live my life to praise you, and lift you high. Every night and day I'll follow in your ways. I wanna say thank you, thank you. I wanna say thank you, God. I wanna say thank you, God. I wanna say thank you, God. Thank you for joining us and see you next week on Kids Venture.